Bayangkan seorang kepala desa di pedalaman Jawa Barat yang mendadak hidup mewah bak sultan, koleksi mobil miliaran, tanah berhektar-hektar, namun semuanya terkuak saat Kang Deddy Mulyadi turun tangan membongkar korupsi yang selama ini tersembunyi rapat. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum kita mulai, saya sarankan menuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Di kaki pegunungan Talegong, tersembunyi sebuah desa bernama Ciburial. Udara sejuk, hamparan sawah menghijau, dan suara kokok ayam menyambut pagi dengan damai. Tapi kedamaian itu hanya di permukaan. Warga desa Ciburial hidup sederhana, sebagian besar bertani, sebagian lain menjadi buruh tani. Sekolah dasar nyaris ambruk, jembatan bambu jadi satu-satunya penghubung ke dusun seberang, dan puskesmas sudah lama tak punya obat. Namun, semua itu dianggap biasa. Puluhan tahun desa ini seolah dilupakan. Di tengah semua kekurangan, berdiri satu bangunan mencolok, rumah mewah dengan pagar besi tinggi, atap genteng impor, dan garasi berisi mobil Alphard, Fortuner, dan Jeep Rubicon. Rumah itu milik kepala desa Ujang Komara. Dulu, Ujang dikenal santun dan merakyat. Tapi sejak menjabat 2 periode, dia berubah. Sering terlihat pakai jam tangan mewah, bepergian ke luar negeri, dan membeli tanah hampir di seluruh kampung. Anehnya, tidak ada satupun pembangunan berarti di desa. Warga mulai bertanya-tanya, tapi takut bicara. Beberapa yang berani protes malah tak lagi mendapat bantuan beras, dicap pembangkang, atau tak diundang dalam musyawarah. Suasana desa mulai dingin, bukan karena udara gunung, tapi karena ketakutan yang tumbuh dalam diam. Hari itu, seorang pemuda bernama Asep Nurzaman memandangi rumah kades dari kejauhan sambil menggenggam ponselnya. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap. Dari sinilah semuanya bermula. Asep menuruni jalan tanah menuju warung kopi milik Mang Encep, tempat biasa warga berkumpul sembari mengeluh diam-diam. Di tangannya, video singkat rumah mewah kades Ujang lengkap dengan deretan mobil mewah baru saja ia unggah ke akun Facebook kecil miliknya. Tak disangka, dalam semalam, video itu menyebar diam-diam dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya. Asep, tah dari mana kades bisa punya mobil ini? Bisik Mang Encep sambil menyeruput kopi hitamnya. Mata saya sendiri yang lihat, Mang. Mobilnya baru, plat nomornya masih fresh. Harganya bisa beli satu kampung, jawab Asep lirih. Desas-desus mulai berhembus. Beberapa warga mendadak berani bertanya-tanya, mengapa jalan ke dusun masih berlumpur? Mengapa anak-anak masih belajar di kelas reot, padahal dana desa tiap tahun terus cair? Asep memutuskan mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke kantor kecamatan dengan dalih mengurus surat, tapi diam-diam mencatat angka-angka yang terpampang di papan laporan dana desa. Jumlahnya fantastis, 17 miliar rupiah telah dikucurkan dalam 6 tahun terakhir, tapi jejak pembangunan nyaris tak ada. Malam itu, Asep tak bisa tidur. Ia menatap layar ponsel, membuka ulang video rumah sang kades. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke satu nama yang dulu sering ia tonton di YouTube, Kang Deddy Mulyadi, pria yang dikenal lantang membongkar penyimpangan di desa-desa. Asep pun mengetik pesan di Instagram Kang Deddy, singkat, padat, dan jujur. Abdi ti desa Ciburial, Kang. Kades kami hidup mewah, tapi pembangunan nihil. Nuhun, Kang Deddy tiasa sumping. Tak ada harapan besar, tapi dalam hati kecilnya, Asep tahu, jika benar ada yang peduli pada desa ini, orang itu pasti akan datang. Dan memang, 3 hari kemudian, kabut pagi di desa Ciburial menyambut tamu tak biasa. Seorang pria berkemeja putih bersorban Sunda khas, dengan pandangan tajam penuh tekad, Kang Deddy Mulyadi telah datang. Langkah kaki Kang Deddy menyusuri tanah basah desa Ciburial disambut sunyi. Hanya suara ayam dan hembusan angin pagi yang menyertainya. Di belakangnya, Asep berjalan penuh harap, sementara warga mengintip dari balik jendela dan pintu rumah mereka.
Kang Dedi berhenti di depan sekolah dasar Reot yang dindingnya sudah keropos. Ia mendongak, menatap atap berlubang dan dinding yang mulai rapuh. 187 miliar rupiah dana desa, gumamnya lirih, tapi sekolah masih begini. Warga mulai berkumpul perlahan, dibakar oleh rasa penasaran. Seorang ibu tua maju, bersuara lirih. Kami sudah lama tidak berani bertanya, Kang. Kalau tanya, dibilang penghasut. Tenang, Bu, jawab Kang Dedi tegas namun lembut, saya datang bukan untuk mencaci, tapi mencari kebenaran. Hari itu, Kang Dedi berjalan dari satu titik ke titik lain, jalan rusak yang tak pernah diperbaiki, saluran air yang macet, puskesmas yang sepi peralatan. Semuanya direkam oleh kameramen kecil yang selalu ikut dalam tiap kunjungan beliau. Sore menjelang, Kang Dedi akhirnya berdiri di depan rumah mewah Kades Ujang Komara. Pintu pagar besi hitam keemasan terkunci, tapi dari balik jendela, terlihat siluet sang Kades memperhatikan. Ayah, Kang Dedi datang, gumam Kades Ujang kepada anaknya yang sedang bermain PS5 di ruang tamu. Wajahnya pucat. Tak lama kemudian, Kang Dedi menyalakan kamera dan berbicara langsung ke ponsel. Saya sekarang berada di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Dana desa yang jumlahnya sangat besar sudah masuk ke sini, tapi buktinya nyaris tidak ada. Yang ada hanya rumah besar dan mobil mewah milik kepala desa. Ini bukan tentang iri, ini tentang amanah yang dikhianati. Video itu tayang 1 jam kemudian di kanal YouTube Kang Dedi. Dalam waktu 4 jam, jumlah penonton melampaui 1 juta. Kolom komentar dibanjiri kemarahan dan doa warga dari berbagai penjuru Indonesia. Di balik pintu rumah besar itu, Kades Ujang menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari seseorang di kabupaten. Bos, si Dedi bedah kabeh. Hati-hati, kami sudah nggak bisa tahan media lagi. Langit Ciburial mulai gelap. Tapi bagi warga desa, harapan baru justru menyala. Dan bagi Kades Ujang, gelapnya malam itu adalah awal dari badai besar yang tak bisa lagi ia hindari. Penyelidikan dimulai. Pagi itu, Kang Dedi datang kembali ke desa Ciburial, kali ini tanpa rombongan. Hanya ditemani seorang staf muda dan 1 kamera kecil tersembunyi di kancing bajunya. Ia mengenakan jaket biasa, menyamar seperti warga yang ingin meminta bantuan. Kantor desa tampak sepi. Beberapa staf gugup ketika Kang Dedi melangkah masuk. Ia menyapa ramah, lalu duduk di kursi pelayanan umum. Pak, saya mau lihat daftar penggunaan dana desa tahun lalu, boleh ya? Tanya Kang Dedi sopan. Petugas perempuan muda itu panik, itu harus izin Kades dulu, Pak. Kalau begitu, saya tunggu ya, jawab Kang Dedi sambil tersenyum, tapi sorot matanya tajam. Tak lama kemudian, Kades Ujang datang tergesa, dengan keringat dingin di pelipisnya. Ia berusaha tetap tenang. Kang Dedi, tumben datang lagi. Mau ngopi dulu di ruang saya? Tidak usah, Pak Kades. Saya cuma ingin lihat laporan penggunaan dana desa. Masyarakat perlu tahu, bukan? Jawab Kang Dedi datar. Dengan berat hati, Ujang memberikan dokumen cetakan yang rapi. Tapi ketika dibuka, Kang Dedi langsung tahu ada yang tidak beres. Pembangunan gedung serbaguna fiktif yang tak pernah ada. Dana pelatihan tani yang tak pernah digelar. Pembelian pupuk yang tak pernah diterima petani. Tanda tangan bendahara desa yang sudah 2 tahun meninggal. Ada yang aneh di sini, Pak Ujang, ucap Kang Dedi pelan. Ini bukan laporan, ini sandiwara. Wajah Kades Ujang pucat. Ia tahu topengnya mulai terbuka. Kang Dedi menatap lurus. Saya tidak datang untuk mempermalukan, tapi rakyat sudah cukup sabar. Sekarang saatnya kebenaran bicara. Ia keluar dari kantor desa, membawa salinan dokumen sebagai bukti. Di depan balai desa, beberapa warga menyambutnya dengan tepuk tangan diam-diam. Beberapa ibu mengusap air mata, harapan mulai tumbuh lebih kuat. Di dalam kantor, Kades Ujang menjatuhkan dokumen. Kemejanya basah oleh peluk. Di ponselnya,
Pesan dari pejabat kabupaten masuk lagi. Berhenti sekarang, atau bersiap ditarik ke meja hukum. Dia sudah pegang buktinya. Sidang rakyat terbuka. Hari itu, Balai Desa Ciburial penuh sesak. Warga dari berbagai dusun berdatangan, sebagian berdiri di luar karena ruangan tak muat. Kang Dedi meminta diadakan sidang rakyat terbuka, forum di mana masyarakat boleh bicara langsung kepada pemimpinnya. Kang Dedi berdiri di depan podium kayu sederhana. Di sampingnya, duduk Kades Ujang dengan wajah murung, mata tak berani menatap siapapun. Sementara itu, warga bergantian menyuarakan unek-unek mereka. Pak Kades bilang jalan desa akan diaspal, tapi sampai sekarang batu aja belum kelihatan, teriak Pak Mamat, petani tua yang jalannya dibantu tongkang. Ibu-ibu PKK disuruh tanda tangan dana pelatihan menjahit, tapi kami enggak pernah dijahitkan apa-apa, tambah Bu Ewis, matanya berkaca-kaca. Semakin lama, suasana semakin panas. Beberapa warga bahkan menuntut Kades Ujang mundur di tempat. Kang Dedi tetap tenang, membiarkan semua suara keluar tanpa dipotong. Setelah semua selesai, Kang Dedi bicara dengan nada tegas, suaranya dalam. Bapak Kades, ini bukan lagi soal salah, ini soal kepercayaan. Ketika rakyat kelaparan, sedangkan pemimpinnya membeli mobil mewah, itu bukan hanya salah, itu penghinaan. Kades Ujang akhirnya bicara, suaranya lirih bergetar. Saya khilaf, Kang. Khilaf adalah ketika kita tergelincir sesekali. Ini sudah sistematis, ada tanda tangan orang mati, dana fiktif, aset yang tak bisa dijelaskan. Sekarang, saya serahkan ini ke masyarakat dan aparat hukum, potong Kang Dedi tegas. Ia mengangkat dokumen-dokumen temuan yang telah disalin dan disimpan di flash disk. Di ujung forum, dua petugas dari Inspektorat Kabupaten mulai bergerak ke depan. Kamera dari staf Kang Dedi merekam semuanya, dan dalam hitungan jam, potongan video itu viral di media sosial. Ciburial kini bukan hanya menjadi saksi, tapi juga pengingat, ketika suara rakyat bersatu, kebenaran tak bisa dibungkam. Operasi penggeledahan. Setelah forum desa yang meledak, keesokan harinya tim inspektorat dan aparat hukum resmi mulai bekerja. Kades Ujang yang kini dalam pantauan intensif masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap masuk kantor, menyapa staf desa seperti biasa, meski wajahnya sudah tak setegar dulu. Namun diam-diam, ia menghubungi beberapa orang dekatnya. Ujang tahu posisinya genting. Ia mencoba menyelamatkan dokumen-dokumen penting, bahkan menyuruh bawahannya membakar beberapa berkas lama yang terkait proyek fiktif. Sementara itu, Kang Dedi bersama tim khusus dari provinsi menyisir kembali data penggunaan dana desa selama 5 tahun terakhir. Mereka menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi. Transaksi jual beli tanah luas di beberapa kecamatan. Pembelian kendaraan mewah secara tunai. Malam harinya, Kang Dedi mendapat laporan bahwa beberapa warga pelapor merasa diteror, ada kaca rumah yang dilempari batu, ada pula yang dibuntuti orang tak dikenal. Kang Dedi pun langsung mengumpulkan aparat kepolisian dan memberi instruksi. Pastikan semua warga yang pernah bersuara tetap aman. Kita berurusan bukan hanya dengan korupsi, tapi juga jaringan intimidasi. Ujang kini bukan sekadar kepala desa yang korup, ia sudah seperti raja kecil yang berusaha mempertahankan tahta, meski fondasinya mulai runtuh. Jaringan sindikat korupsi terbongkar. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, Kang Dedi dan timnya mulai menemukan pola yang lebih rumit dari sekadar korupsi biasa. Dana desa yang hilang ternyata bukan hanya untuk mobil mewah dan tanah luas, melainkan juga mengalir ke sebuah jaringan yang menghubungkan sejumlah kepala desa di beberapa kecamatan sekitar. Di ruang kerja gubernur yang sederhana namun penuh dokumen dan layar komputer, Kang Dedi duduk serius bersama para staf khususnya. Mereka memetakan aliran dana dan menghubungkan titik-titik transaksi mencurigakan. Sebuah diagram besar terpampang di dinding, memperlihatkan koneksi antar nama-nama yang selama ini tak terduga. Kita tidak hanya berhadapan dengan satu oknum, tapi sebuah sindikat korupsi yang sudah berakar kuat,
ujar Kang Dedi dengan suara tegas. Ia menunjuk beberapa nama kepala desa yang tercatat menerima transfer dana besar tanpa kejelasan proyek. Sementara itu, di desa tempat Kades Ujang berkuasa, suasana mulai berubah. Warga yang awalnya takut mulai berani bicara, memberikan keterangan kepada aparat dan wartawan. Namun, intimidasi masih sering terjadi, bahkan ada yang dapat ancaman langsung. Kades Ujang sendiri tampak semakin gelisah. Ia sering terlihat berbicara lewat telepon dengan nada rendah, berusaha membersihkan namanya. Tapi fakta-fakta yang muncul semakin menekan. Rekening pribadinya dan keluarganya menunjukkan transaksi mencurigakan yang sulit dijelaskan. Kang Dedi juga menaruh perhatian pada pejabat desa yang selama ini pasif. Ia memerintahkan audit menyeluruh terhadap semua aset terkait dana desa, mobil mewah, rumah besar, hingga tanah yang tiba-tiba berubah kepemilikan. Sebuah operasi penggeledahan direncanakan dalam waktu dekat, memastikan tidak ada dokumen atau barang bukti yang dihancurkan sebelum tindakan hukum dijalankan. Ketegangan di balik layar. Episode ini juga menampilkan ketegangan di balik layar. Beberapa oknum mencoba mempengaruhi pejabat pengadilan dan aparat penegak hukum agar kasus ini tidak sampai ke ranah serius. Namun, Kang Dedi tetap optimis. Dengan bukti kuat dan dukungan warga yang terus bertambah, keadilan akan ditegakkan, katanya di depan kamera wartawan, dengan latar belakang kantor pemerintahan desa yang sederhana. Kami tidak akan berhenti sampai semua yang bermain kotor di desa ini bisa dipertanggungjawabkan. Desa adalah milik rakyat, bukan tempat untuk memperkaya diri sendiri. Penggeledahan besar-besaran. Suasana pagi di desa Cikahuripan, nama samaran untuk melindungi identitas, tampak berbeda setelah penggeledahan sebelumnya. Warga mulai berani bicara. Kang Dedi Mulyadi bersama tim pendamping dan aparat hukum kembali hadir, menyusuri balai desa yang dulunya menjadi pusat segala keputusan, kini tempat itu seolah menyimpan banyak rahasia. Dengan langkah tegas, Kang Dedi membuka ruang penyimpanan di belakang balai desa. Ruangan itu sebelumnya dikenal sebagai gudang arsip, tapi siapa sangka, begitu pintu dibuka, bau apek bercampur wangi parfum mahal menyeruak. Di dalamnya, bukan hanya tumpukan dokumen, tapi juga koper-koper besar berisi uang tunai. Berangkas mini berisi perhiasan emas dan arloji mewah. Karung tertutup rapat berisi sertifikat tanah atas nama keluarga Kades Ujang. Simpan uang di sini, gumam salah satu petugas. Ternyata benar, puluhan miliar uang tunai terbungkus rapi dalam plastik vakum. Wajah Kang Dedi tampak muram. Ini bukan cuma soal pencurian dana, ini pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Kepanikan Kades Ujang. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Kades Ujang mulai panik. Telepon genggamnya tak berhenti berdering. Ia tampak gusar, duduk tak tenang di sofa kulit mewah, menyalakan rokok tanpa menyadari tangan kirinya gemetar. Kenapa mereka tahu sampai ke gudang belakang? Siapa yang bocorkan ini? Gerutunya. Istrinya, yang selama ini hanya tahu soal mobil dan perhiasan, menangis di pojok ruangan. Ia tak menyangka, apa yang dianggap rezeki dari jabatan, ternyata adalah awal kehancuran keluarga mereka. Anak-anak mereka yang bersekolah di kota pun mulai dapat cibiran dari teman-temannya. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Meski belum ada keputusan resmi, nama Kades Ujang sudah tercemar. Beberapa spanduk muncul di pagar desa. Tolak korupsi. Kami butuh pemimpin amanah. Kembalikan uang rakyat. Sore itu, Kang Dedi berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi warga. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan yang kalian beri tidak boleh dikhianati. Ini bukan akhir, ini baru permulaan, katanya tegas, disambut tepuk tangan warga. Desa Cikahuripan mulai bangkit, tapi jalan menuju pemulihan masih panjang. Penangkapan dan akhir kisah. Kades Ujang tak bisa tidur malam itu. Dalam diam, ia tahu, azab bukan hanya di akhirat, tapi bisa datang perlahan, dari dalam hati yang dihantui rasa bersalah. Pagi itu,
Kabut tipis menyelimuti desa Cikahuripan. Meski matahari sudah mulai naik, suasana desa masih hening, hingga keheningan itu pecah oleh iring-iringan mobil aparat kepolisian dan kejaksaan yang tiba di halaman kantor desa. Di antara mereka, Kang Dedi Mulyadi berdiri tegak, mengenakan udeng putih dan pakaian dinas khasnya yang bersih, mencolok di tengah keseriusan wajah para aparat hukum. Kades Ujang, yang biasanya tenang dan percaya diri, pagi itu tampak gugup luar biasa. Wajahnya pucat, bibirnya kering, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, semua yang disembunyikannya selama ini akan segera terbongkar. Puluhan berkas proyek fiktif, rekening atas nama keluarga, bukti pembelian tanah dan mobil mewah yang tak sesuai dengan pendapatannya sebagai kepala desa. Kang Dedi melangkah mendekati Kades Ujang, sorot matanya tajam. "Pak Kades, apa Bapak masih mau bilang ini cuma fitnah?" Ujang tak menjawab. Tangannya gemetar, kakinya lemas saat petugas menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan. Ia hanya bisa tertunduk. Penggeledahan dimulai dari rumah dinas hingga gudang belakang kantor desa. Ditemukan tumpukan uang tunai dalam koper, sertifikat tanah di berbagai tempat strategis, dokumen pengalihan anggaran mencurigakan. Setiap temuan seolah menjadi paku yang menancap satu persatu di peti reputasi Kades Ujang. Warga yang berkumpul di sekitar lokasi semakin geram. Beberapa bahkan menitikkan air mata saat tahu uang bantuan untuk jembatan gantung yang roboh tahun lalu ternyata dipakai beli perhiasan dan biayai liburan keluarga Kades ke luar negeri. Di tengah suasana yang memanas, Kang Dedi naik ke sebuah bangku dan berbicara kepada warga. "Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menegakkan keadilan bagi rakyat desa ini. Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Dan siapapun yang mengkhianati amanah, harus mempertanggungjawabkan di depan hukum dan Tuhan." Suara sorak-sorai menyambut pernyataan Kang Dedi. Beberapa warga mengangkat spanduk, "Kami bersama Kang Dedi," dan "Tangkap koruptor desa." Kades Ujang akhirnya digiring ke mobil tahanan. Tatapan kosongnya menyapu wajah-wajah warga yang dulu memuji, kini memandangnya dengan kecewa dan amarah. Istrinya menangis terisak, sementara anak-anak mereka menunduk malu, menyadari kenyataan pahit bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Sementara itu, Kang Dedi berjalan menjauh dari kerumunan, menatap langit yang mulai cerah. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Masih banyak desa lain yang mungkin menyimpan luka yang sama. Dan perjuangannya belum selesai. Epilog, sebuah refleksi. Hari itu, langit mendung menggantung di atas balai desa. Suasana mencekam, tak seperti biasanya, warga berkumpul bukan untuk pesta atau hajatan, melainkan menyaksikan akhir dari kisah panjang seorang pemimpin desa yang terjebak dalam jerat ambisi dan keserakahan. Kang Dedi Mulyadi berdiri di tengah halaman, mengenakan udeng putih dan kemeja panjang khasnya yang kini sedikit kusut oleh perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat lain demi membongkar kasus ini. Di hadapannya, meja kayu panjang penuh berkas, tumpukan uang, dan foto-foto aset mewah yang berhasil disita. Ia tidak sedang berpidato, melainkan menatap satu persatu warga yang hadir, mencoba membaca perasaan mereka. Di sudut halaman, Kades Ujang duduk lemas, tangan terborgol, mata sembab. Wajahnya tak lagi menyimpan kesombongan seperti dulu, ketika ia melintasi desa dengan Alphard putih atau Lamborghini kuningnya, sementara warga hanya bisa mengangguk antara kagum dan bingung. Hari ini, semuanya telah berubah. Tak ada lagi hormat basa-basi, yang tersisa hanya getir dan kecewa. Beberapa warga menangis diam-diam. Mereka bukan sedih karena Ujang ditangkap, tapi lebih pada duka karena kepercayaan mereka telah dikhianati. Dana desa yang seharusnya untuk jalan rusak, irigasi sawah, bantuan pendidikan, dan pembangunan madrasah, ternyata dipakai beli tanah berhektar-hektar dan mobil-mobil mewah, gumam seorang warga. Kang Dedi menghela napas dalam. Pemimpin itu bukan dilihat dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia korbankan demi rakyatnya, ucapnya tenang tapi tegas.
Kalimat itu seperti palu godam yang memukul kesadaran semua orang di sana. Ia kemudian menyerahkan dokumen hasil penyelidikan kepada petugas kejaksaan. Langkah demi langkah penegakan hukum telah dijalankan, kini giliran pengadilan yang akan berbicara. Tapi bagi Kang Dedi, tugasnya belum selesai. Setelah prosesi resmi usai, ia berjalan perlahan menyusuri jalanan desa. Beberapa anak kecil berlarian menyapanya, dan ia menjawab dengan senyuman hangat. Di bawah pohon besar dekat surau, seorang ibu tua mendekatinya. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Kang Dedi. "Terima kasih, Kang. Akhirnya kami tahu siapa yang sebenarnya peduli." Kang Dedi menunduk, matanya berkaca-kaca, bukan karena bangga, tapi karena beratnya amanah. Ia tahu, satu ujang tumbang, tapi mungkin masih banyak ujang lain di luar sana. Dan perjuangan tak berhenti di satu desa saja. Langkahnya kembali tegap, meninggalkan halaman balai desa yang perlahan mulai sepi. Hujan gerimis turun, seperti ingin membersihkan luka yang tertinggal. Tapi dari luka itu pula, harapan lahir kembali. Hari itu, warga desa tak hanya menyaksikan seorang koruptor ditangkap, mereka juga menyaksikan lahirnya semangat baru, bahwa keadilan bisa datang, selama ada yang berani berdiri dan bersuara. Dan Kang Dedi tetap berjalan, sebab masih banyak desa yang menunggu.